Makanya Ahlus Sunnah mengatakan kalau kita muliakan Ka'bah bukan berarti nyembah Ka'bah. Begitu juga kalau kita memuliakan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita memuji Nabi bukan berarti nyembah Nabi. Saudara, kalau kita memuliakan, menghormati, mengagungkan Nabi bukan berarti kita mengkultus kelewat batas terhadap Nabi. Bukan. Nah, sekarang ini di sekitar kita ada orang-orang, saudara, yang kampanye supaya kita jangan puji Nabi, cukup puji Allah saja. Nah, kalau kita muji Nabi langsung dibilang bid'ah, syirik, mengkultuskan Muhammad. Nah, ini nggak betul. Nabi itu termasuk syiar Allah, saudara. Para malaikat, para nabi itu semua syiar Allah yang wajib kita muliakan, wajib kita hormati, wajib kita agungkan. Aswaja pun sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril alaihissalam juga Al-Quranul Karim, saudara, beserta hal lainnya yang mulia dan agung di sisi Allah, semuanya termasuk syiar Allah. Jadi mushaf Al-Quran itu syiar Allah, Bu. Nah, suka ada yang nanya mana dalilnya. Hari ini alhamdulillah saya bisa hadir kembali, saya bisa mengajar kembali. Mudah-mudahan seterusnya Allah berikan sehat walafiat. Hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk mengkaji tentang syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita lihat, kita perhatikan. TV-nya kelihatan, Bu, semua? Gambarnya keluar gak? Keluar ya? Iya. Jadi hari ini kita ingin menyampaikan kajian singkat saja tentang sa'airullah. Sa'airullah ta'ala. Sa'air itu jamak daripada syiar. Jadi artinya syiar-syiar Allah. Apa yang dimaksud syiar? Yang dimaksud syiar adalah tanda keagungan Allah, tanda kebesaran Allah. Nah, untuk jelasnya mari kita simak pelajaran berikut ini. Asal yang pertama, perhatikan ibu-ibu, syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian pertama adalah makna syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiar Allah adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa saja yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dua bukit Safa dan Marwah, tempat jamaah haji melakukan sa'i di Mekah, di Masjidil Haram. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala innas safa wal marwata min sya'airillah. Nah, ini kalau orang-orang yang sudah pernah haji atau sudah pernah umroh, nah pada saat kita sa'i, begitu kita naik ke bukit Safa maupun naik ke bukit Marwah, nah ini yang kita baca, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi atamara, dan seterusnya itu selalu kita baca. Nah, jadi di sini Allah nyatakan innas safa wal marwata, sesungguhnya Safa dan Marwah itu min sya'airillah, adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Nah, jadi perhatikan, jadi yang namanya Safa Marwah walaupun itu tempat bukit, saudara, tapi karena tempat itu didatangi oleh jutaan manusia dari berbagai tempat, karena tempat itu dimuliakan oleh Allah, karena tempat itu merupakan bagian daripada orang melaksanakan manasik haji ataupun manasik umroh, maka Allah nyatakan inna safa wal marwata min sya'airillah. Jauh sebelum yang melakukan ibadah haji jutaan orang, jauh sebelum dikunjungi miliaran orang, sejak awal Allah sudah menyatakan inna safa wal marwata min sya'airillah. Nah, nggak sampai di situ,
termasuk hewan unta yang dijadikan sembelihan saat ibadah haji, baik sebagai kurban maupun dam, juga dimasukkan sebagai bagian dari siar-siar Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Mari kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Al-budna itu bu adalah unta-unta yang dikurbankan. Nah, jadi budna itu unta. Jadi unta yang dikurbankan pada saat ibadah haji itu merupakan bagian dari perbuatan yang disyariatkan oleh Allah, dan dia merupakan bagian daripada syiar Allah. Nah, dari dua ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa saja, baik itu manusia maupun hewan dan tumbuhan, ataupun waktu dan tempat yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan tanda kesucian dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya semua itu disebut syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas tidak bu? Arti syiar jelas tidak? Nah, jadi semua itu merupakan bagian daripada kebesaran dan keagungan Allah. Saudara, Safa Marwa tidak akan mulia kalau nggak dimuliakan Allah. Safa Marwa tidak akan diagungkan kalau tidak diagungkan Allah. Safa Marwa tidak akan pernah didatangi oleh manusia manapun kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Saudara, hewan-hewan kurban, apakah itu unta, apakah itu sapi, apakah itu kambing, saudara, binatang-binatang tersebut pada saat dikurbankan, saudara, itu merupakan bagian daripada syiar Allah. Nah, hewan-hewan tersebut tidak dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ditempatkan di tempat yang begitu mulia terhormat, saudara, kecuali atas kehendak Allah. Artinya itu merupakan bagian daripada kebesaran Allah. Maka itu disebut syiar Allah. Nah, nggak sampai di situ, saudara, nggak sampai di situ. Bulan Ramadan yang umat Islam di seluruh dunia diperintahkan untuk berpuasa, berarti apa? Puasa di bulan Ramadan juga merupakan syiar Allah. Bulan Ramadan itu syiar Allah. Kemudian Ka'bah di Mekah sana, seluruh umat Islam sholat kiblatnya menghadap ke Ka'bah, berarti Ka'bah itu termasuk syiar Allah. Nah, jadi apa saja yang dimuliakan oleh Allah, apakah itu berupa tempat, berupa waktu, Ramadan waktu, Mekah tempat, saudara, Safa Marwa tempat, saudara, apakah itu berupa hewan dan lain sebagainya, kalau sudah dimuliakan oleh Allah atau dijadikan bagian daripada aturan-aturan syariat, saudara, yang di dalamnya menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah, maka itu disebut syiar Allah. Sampai di sini jelas Ibu? Paham semua? Baik. Jadi kalau kita dengar azan itu syiar Allah. Azan itu syiar Allah. Makanya banyak dai-dai kalau lagi bicara di mimbar-mimbar, dakwah malam ini merupakan syiar, ya betul. Jadi dakwah di mana di situ dibacakan ayat Allah, hadis Nabi, pelajaran tentang syariat, saudara, diajarkan halal dan haram, diajak umat untuk bertakwa kepada Allah, itu semua merupakan syiar. Kira-kira ngerti gak makna syiar? Alhamdulillah. Kita lanjutkan sekarang. Lalu apa hukumnya atau bagaimana kita memperlakukan syiar Allah? Tadi kita udah tahu syiar Allah itu apa, syiar Allah itu apa. Lalu kewajiban kita terhadap syiar Allah itu apa? Mari kita lihat. Bagian kedua, mengagungkan syiar Allah. Syiar Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dilanggar, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dilecehkan, sebagaimana larangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah
Nah, ini firman Allah ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ada dalam surat Al-Maidah ayat 2. Di sini Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar siar-siar Allah. Jadi nggak boleh azan disamakan dengan gonggongan anjing, itu menghina, saudara. Azan itu siar Allah. Kalau sudah ada yang berani mengatakan itu gonggongan anjing dengan sengaja untuk merendahkan siar Allah, kafir, murtad, dia keluar dari Islam. Kalau nggak sengaja, segera beristighfar, mohon ampun, taubat kepada Allah. Hati-hati. Jadi kalau ada ibu bapak dengar azan dari masjid, jangan sembarangan beri komentar yang nggak bagus di rumah. Wah, apa sih ini azan mengganggu aja? Nggak boleh. Azan itu siar Allah, saudara, kecuali kalau azan bukan pada waktunya. Saudara yang mengganggu, silakan ibu protes kepada pengurus masjid. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada kebakaran, nggak ada musibah, nggak ada bencana, jam 2 pagi di azan, Ramadan juga bukan. Nah, kira-kira protes nggak, Bu? Protes. Bukan tempatnya, tapi kalau azan pada tempatnya, azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya, itu siar, nggak boleh kita rendahkan. Jadi hati-hati merendahkan siar Allah, itu saudara bisa berakibat fatal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam untuk memuliakan dan mengagungkan apa saja yang terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, zalika wa ma yu'azzim hurmatillahi fahuwa khairullah inda rabbih. Jadi firman Allah ini, Bu ya, ada dalam surat Al-Hajj ayat 30. Surat Al-Hajj ayat 30. Allah menyatakan, dzalika, demikianlah perintah Allah. Nah, ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang Allah ceritakan tentang perintahnya. Jadi Allah nyatakan dzalika, begitulah perintah Allah. Wa may yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, fahuwa khairul lahu, maka itu adalah yang terbaik baginya, inda rabbi, di sisi Tuhannya. Jadi Allah puji orang yang mengagungkan siar Allah. Allah nyatakan itu yang terbaik, tentu akan ada ganjaran spesial istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mengagungkan. Yu'azzim itu mengagungkan, membesarkan siar-siar Allah. Nah, berikutnya apa saja yang terhormat, suci dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah bagian dari siar Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengagungkannya termasuk ketakwaan hati. Subhanallah. Jadi kalau ada orang mengagungkan, memuliakan, menghormati siar Allah, berarti itu merupakan bagian dari ketakwaan hatinya. Nah, mana dalilnya? Lagi-lagi firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 32. Nah, mari kita lihat di sini apa yang Allah nyatakan dalam surat Al-Hajj ayat 32. Faqala ta'ala, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah kata Allah, wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan siar-siar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya yang demikian itu min taqwal qulub, daripada ketakwaan hati. Jadi ada azan, ibu dengar, oh ini syiar, seneng hati, udah gitu ngikutin lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu ngikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana diajarkan Nabi. Saudara, itu min taqwal qulub, itu bukti kalau dia punya ketakwaan, dan jelas mendapatkan pahala dan ganjaran. Dan barang siapa yang memuliakan sa'air Allah, Allah akan muliakan dia. Orang yang menghormati syiar Allah, Allah akan hormati dia. Allah, artinya Allah hormati dia, Allah tinggikan derajatnya, saudara, di tengah-tengah hambanya. Alhamdulillah.
Jadi jangan main-main sama siar-siar Allah. Begitu juga jilbab bagi kaum wanita, saudara. Di mana-mana orang-orang beriman, perempuan-perempuan wanita muslimah yang taat kepada Allah memakai jilbabnya. Jilbab itu siar Allah. Kalau masih belum mau pakai jilbab, jangan hina jilbab. Jangan jilbab dihina-hina, dibilang lebih bagus konde daripada jilbab. Karena ada yang baca syair begitu, saudara. Baca puisi. Hati-hati, ini siar Allah. Siar Allah jangan coba-coba dihina, direcehkan, jangan. Sholat itu siar Allah, zakat itu siar Allah, haji itu siar Allah. Jadi bagian yang merupakan siar Allah, di mana dalam ibadah-ibadah tersebut diagungkan Allah, dimuliakan Allah, disucikan Allah, jangan coba-coba kita hina. Jadi kalau orang belum mau pakai jilbab, itu urusan dia sama Allah, dia berdosa. Tapi kalau dia hina jilbab, bukan lagi dosa, kafir. Nah, jadi beda tuh Bu ya. Perempuan nggak pakai jilbab, dosa, bukan kafir, dia saudara kita. Nah, lalu bagaimana kalau dia nggak pernah pakai jilbab, tapi kalau sholat dia rapi, pakai mukena, saudara, sholatnya sah. Selama dia sholat ikhlas karena Allah, diterima. Jangan juga divonis perempuan yang nggak pakai jilbab kalau sholatnya nggak sah. Jangan, dalam mazhab Syafi'i nggak begitu. Dia nggak pakai jilbab depan orang yang bukan mahram dia dosa, saudara. Tapi dia sholat, dia tutup auratnya, dia ikuti syaratnya, saudara, maka sah dia punya sholat. Diterima enggak diterimanya urusan keikhlasan dia. Dia ikhlas sholatnya Allah terima, dia enggak ikhlas Allah enggak terima. Nah, jadi jangan langsung dipukul rata, wah dia nggak pakai jilbab, percuma tuh semua ibadahnya gugur, semua ibadahnya nggak diterima. Enggak begitu, saudara, jangan takmim. Hati-hati, nggak boleh. Jangan yang pakai jilbab terus sombong dengan jilbabnya, nggak boleh. Nanti akhirnya justru taatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mestinya perempuan yang pakai jilbab itu lebih santun, lebih ramah, lebih baik, lebih mau merangkul. Walaupun itu orang-orang yang tidak pakai jilbab dirangkul, ajak ngaji, nasihati, peringatkan supaya mereka rame-rame mau pakai jilbab untuk menutup aurat di tempat-tempat umum atau di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kalau dalam rumah bebas Bu, dalam rumah cuman ada suami ibu sama anak ibu, nggak perlu pakai jilbab, selama tidak ada orang yang bukan mahram, selama tidak ada keponakan laki ibu, nggak ada sepupu. Tapi kalau yang ada mahram ibu, seperti apa tuh mahram? Ayah ibu, suami ibu, anak laki-laki ibu, cucu-cucu ibu, paman-paman ibu, itu semua mahram. Kalau sepupu bukan, sepupu bukan. Nah, kalau depan sepupu tutup aurat kita. Nah, jadi sekali lagi jilbab juga termasuk siar Allah. Jangan coba-coba kalau udah nggak pakai jilbab, nggak usah menghina jilbab. Hati-hati, menghina jilbab, menghina syiar Allah, menghina syiar Allah bisa batal imannya. Na'udzubillah min zalik. Baik, dan aswaja. Aswaja itu artinya ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja juga sepakat bahwasanya memuliakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti menyembahnya atau mempertuhankannya, melainkan semata-mata hanya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah memuliakan Ka'bah, itu bagian dari syiar Allah. Kemudian kita memuliakan Ka'bah bukan berarti kita nyembah Ka'bah. Kita sholat menghadap Ka'bah, ruku sujud menghadap Ka'bah bukan berarti sujud kepada Ka'bah. Bukan, jangan salah paham. Ini kadang-kadang ada misionaris yang ingin menipu umat Islam. Mereka katakan, Islam itu kan paganisme, Islam itu juga nyembah berhala. Buktinya yang disembah itu batu, batunya ada di Mekah, namanya Ka'bah. Nah, jadi mereka fitnah kita menyembah Ka'bah. Nah, di sini kita mau ingatkan, kita sholat kepada Allah, menghadap Allah dengan arah kiblat ke Ka'bah karena diperintah Allah. Kalau Allah tidak perintahkan menghadap Ka'bah, kita gak menghadap Ka'bah, sudah. Jangan lupa tuh. Kenapa kita menghadap Ka'bah? Karena diperintah siapa? Kalau udah diperintah Allah, kerjakan, selesai, saudara. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tahu kalau ayah menyembelih anak dosa, nggak boleh bunuh anak sendiri.
Tapi kalau Allah yang perintah bagaimana? Ya kerjain, saudara. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, padahal hukumnya Nabi Ibrahim tahu ngebunuh nggak boleh kok. Ngebunuh manusia nggak boleh, apalagi ngebunuh anak sendiri, saudara. Tapi kali ini karena diperintah oleh Allah, ya kerjakan. Kalau beliau kerjakan, bukan berarti beliau membunuh anaknya, tidak, tapi menjalankan perintah Allah. Kira-kira jelas gak, Bu? Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dengan Ismail di tengah gurun yang tandus, mata air nggak ada, perkebunan nggak ada, tandus kanan kiri gunung semua, gunung-gunung batu, padang pasir. Mana boleh suami meninggalkan keluarganya, saudara, apalagi ada bayi di tempat seperti itu, nggak boleh. Nabi Ibrahim juga tahu hukumnya, saudara. Istri itu harus dimuliakan, istri harus diberikan nafkah, anak masih kecil harus dijaga, harus dilindungi, nggak boleh ditinggal, saudara, nggak dikasih nafkah, nggak dikasih makan. Nabi Ibrahim tahu nggak boleh, tapi karena perintah Allah ya kerjakan. Bu, paham nggak, Bu? Nah, begitu juga kita nggak boleh sujud kepada batu, sujud kepada tiang, nggak boleh, saudara. Sujud kepada Allah. Tapi arah kiblatnya kemana? Ya tergantung Allah perintah. Kalau Allah suruh ke barat, ya kita ke barat. Allah suruh ke timur, kita ke timur. Allah suruh ke utara, kita ke utara. Kalau Allah suruh kita ngadep tiang, ya kita ngadep tiang. Kalau Allah suruh kita ngadep pohon, ya kita ngadep pohon, saudara. Tapi ternyata Allah suruh kita menghadap kemana? Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Arahkan kau punya wajah, yaitu ke arah daripada al-masjidil haram. Allah nggak katakan usjud li Ka'bah, sujudlah kamu kepada Ka'bah, nggak ada, saudara. Allah perintahkan kita sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Ka'bah. Nah, tapi bagaimana cara sujudnya? Allah ajarkan, saudara. Bagaimana cara sujudnya? Menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke arah lainnya. Nah, sampai di sini kira-kira jelas tidak? Makanya Ahlus Sunnah mengatakan kalau kita muliakan Ka'bah bukan berarti nyembah Ka'bah. Begitu juga kalau kita memuliakan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita memuji Nabi bukan berarti nyembah Nabi, saudara. Kalau kita memuliakan, menghormati, mengagungkan Nabi bukan berarti kita mengkultus kelewat batas terhadap Nabi, bukan. Nah, sekarang ini di sekitar kita ada orang-orang, saudara, yang kampanye supaya kita jangan puji Nabi, cukup puji Allah saja. Nah, kalau kita muji Nabi langsung dibilang bid'ah, syirik, mengkultuskan Muhammad. Nah, ini nggak betul. Nabi itu termasuk syiar Allah, saudara. Para malaikat, para nabi itu semua syiar Allah yang wajib kita muliakan, wajib kita hormati, wajib kita agungkan. Jadi memuji malaikat Jibril, saudara, bukan berarti menyembahnya. Memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti menyembahnya. Sampai di sini kira-kira jelas gak, Bu? Bu, jelas, Bu? Baik, kita lanjutkan. Selain itu, Aswaja pun sepakat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril alaihissalam juga Al-Quranul Karim, saudara, beserta hal lainnya yang mulia dan agung di sisi Allah, semuanya termasuk syiar Allah. Jadi mushaf Al-Quran itu syiar Allah, Bu. Nah, suka ada yang nanya mana dalilnya kalau kita nginjak Al-Quran kafir, saudara. Ini dalilnya yang kita sedang pelajari. Al-Quran termasuk syiar Allah. Nah, kalau menghina syiar Allah berarti menghina Allah. Menghina Allah kafir gak? Kafir, saudara. Menghina adzan kafir. Dari mana? Emang Nabi pernah mengatakan barang siapa yang pernah menghina adzan maka kafir? Gak ada. Tapi kita ambil dari ayat tadi. Allah memerintahkan dan mewajibkan kita memuliakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Adzan itu syiar Allah, jangan dilecehkan. Nah, Nabi itu syiar Allah, jangan dinistakan. Mushaf Al-Quran itu juga syiar Allah. Qurannya syiar Allah, mushafnya juga syiar Allah. Nah, makanya
Membaca Al-Quran nggak boleh sembarangan, nggak boleh dimain-mainin baca Quran, saudara. Kenapa? Karena syiar Allah. Jadi kalau baca Quran jangan pakai musik, saudara. Mau nyanyi pakai musik silakan, baca Quran jangan. Baca qasidah pakai musik masih boleh, tapi baca Quran nggak boleh. Nah, jadi perhatikan kenapa? Karena Quran syiar Allah, nggak boleh tala'ub bil Quran, main-main dengan Quran nggak boleh, apalagi menghina Al-Quran. Jadi apa saja bagian dari syiar Allah tidak boleh direndahkan. Sampai sini ibu-ibu jelas Bu ya?